Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana cara mengobati penyakit hati? Ya, Allah Ta'ala Nabi SAW bersabda, likulli da'in dawa. Ya, setiap penyakit pasti ada pengobatannya. Dan salah satu pengobatan yang paling manjur adalah dengan Al-Quran. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un lil mu'minin. Dan kami turunkan dari sebagian Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ya, apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai penyembuh adalah kita baca, tadaburi dan diamalkan. Ya gitu ya. Jadi bukan cuma dijadikan sebagai ruqyah. Betul, memang terkadang kita jadikan ruqyah, tapi yang paling utama sehingga kemudian Al-Quran bisa mengobati diri kita baik secara fisik ataupun secara hati adalah difahami lalu diamalkan isi kandungannya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengobati penyakit hati? Yang pertama, dekatlah dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan salah satu sumber penyembuh, karena dia merupakan firman Allah Jalla fi'ula. Ya, tidak ada yang bisa merubah hati, tidak ada yang bisa mengobati hati, tidak ada yang bisa merubah alam semesta kecuali dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus akrab dengan Al-Quran. Makanya tadi saya katakan, pasang target dalam satu hari itu, apa yang bisa kita baca dari Al-Quran? 3 halaman, 4 halaman, ya tidak perlu banyak-banyak dulu, karena kita masih dalam proses belajar. Mungkin 1 halaman sudah cukup bagi kita. Ya, yang penting apa yang kita baca, kita fahami dan kita amalkan isi kandungannya, dan kita jujur di dalam mengamalkan hal tersebut. Ya, jadi yang pertama adalah dekat dengan Al-Quran. Ya, makanya saat kita membaca Al-Quran, jangan lupa juga baca artinya. Kalau sempat kita buka mungkin kajian-kajian tentang tafsir Al-Quran, sehingga itu bisa menambah ilmu kita atau khasanah keilmiahan kita dari apa yang kita baca dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita dekat dengan Al-Quran, cara untuk kita bisa mengobati penyakit hati kita, ya, adalah tentunya dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Telah saya sebutkan tadi, tidak ada perkara yang paling utama dari seluruh apa yang kita minta dan apa yang kita hindarkan diri kita dari sebuah musibah adalah dengan berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Mintalah kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dari sifat dengki, iri, ya, dari sifat ria, mau dilihat orang, ya, ingin tenar mencari popularitas, ya. Minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam hati kita. Di antara doa yang sering dibaca Nabi SAW berkaitan dengan masalah perbaikan hati adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku ini, hatiku ini ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah hatiku ini dari segala bentuk kotoran. Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pemimpin dan penolong dari hatiku ini. Jadi minta kepada Allah agar Allah Ta'ala membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk seperti itu. Kemudian yang berikutnya, salah satu cara agar kita bisa mengobati penyakit hati kita adalah senantiasa melihat orang yang ada di bawah kita. Ya, makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla yazdara ni'matallahi alaikum. Seringlah lihat orang-orang yang di bawah kalian, jangan suka lihat yang di atas. Ya, agar supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Karena melihat orang-orang yang menderita itu bisa melembutkan hati kita agar kita tidak sombong, tidak ujub. Salah satu penyakit hati yang terbesar adalah ujub, sombong. Ya, baru hafal 3 qul, sombongnya luar biasa. Ya. Ya, baru sudah pakai jubah-jubah, pakai songko-songko haji, woy, jalannya di lorong kayak dia syekhnya, ya. Gitu ya. Jadi ini penyakit yang berbahaya seperti ini, ujub, sombong, ya. Sering-sering lihat orang di bawah. Juga untuk mengasah keikhlasan, sering kita lihat ada orang di bawah kita, dia mungkin orang miskin, tapi luar biasa ikhlas, ya. Rajin sholat, subuh-subuh sudah pergi ke masjid. Padahal dia miskin. Ini akan mendorong kita, dia saja begini orangnya, dia rajin untuk sholat ini. Dia ikhlas dan seterusnya. Ada sering orang yang mungkin orang tua begitu, ya. Kalau kita mau kasih sesuatu dia tolak, nanti dia, Pak, saya ingin menolong Bapak dengan ikhlas. Jadi sering lihat orang yang di bawah kita, baik di bawah dalam urusan materi, harta, ataupun dalam urusan misalnya fisik, ya. Dia mungkin punya cacat dan semisalnya. Tapi ingat, hadis ini kita gunakan dalam urusan dunia, bukan untuk urusan akhirat. Karena ada sebagian orang mengatakan, lihatlah orang di bawah kalian dalam urusan akhirat katanya. Jadi dia katanya yang dilihat itu teman-temannya yang masih Iqra 1. Dia ini Iqranya sudah Iqra 2. Jadi yang dia lihat itu yang di bawahnya terus, ya. Dan dia sombong, saya alhamdulillah saya Pak Iqra 2, temanku masih banyak Iqra 1. Ya, dia sombong gitu, ya. Justru kalau urusan akhirat lihat yang di atas supaya kita termotivasi.
Jangan lihat teman kita yang Iqra 1, lihat teman kita mungkin yang umurnya lebih rendah daripada kita. Ada teman kita masih kecil, sudah Quran besar, hafalannya sudah an-naba. Nah, saya umurku sudah SMA, kuliah, masih Iqra 2, sudah 10 tahun Iqra 2, nggak maju-maju. Sudah begitu dia sombong, dilihat teman yang Iqra 1 terus, yang dijadikan dalil. Nggak boleh begitu ya. Jadi untuk urusan dunia, yang kita lihat itu yang di bawah. Kalau urusan akhirat, lihat yang di atas, supaya kita terpacu. Gitu ya. Maka ini diantara cara agar pengobatan hati itu ada pada diri. Jadi yang pertama, dekat dengan Al-Quran, ya, fahami maknanya dan amalkan isi kandungannya, banyak berdoa, dan sering melihat orang-orang di bawah kita dalam urusan dunia, sehingga kemudian kita menyadari begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak pantas bagi kita memiliki sifat-sifat yang rusak dalam hati kita, seperti ujub, sombong, dengki, dan seterusnya. Demikian ya, wallahu ta'ala bishawab.